Terus ada satu pertanyaan lagi yang menarik nih. Saya saya perhatikan kan rumah-rumah Baduy di samping kanan kiri itu kan hampir sama semuanya. Dari kayu, dari bambu, lebih kurang kayak gitu kan. Iya, iya. Itu untuk membedakan si kaya dan si miskin itu seperti apa gitu? Apakah ada istilah kaya dan miskin di tengah-tengah masyarakat Baduy ini? Seperti apa? Begini, kalau untuk ya kenapa ini rumah Baduy ini harus satu tipe dan satu bentuk? Karena emang sih ada kaitannya dengan aturan adat. Tipe rumah ini harus satu tipe gitu ya. Walaupun yang misalnya kalau ketergantungan lahan misalnya atau luas per orangnya atau besar kecilnya, itu rumah bisa gede, bisa lebar atau kecil gitu ya. Itu ketergantungan luas lahan yang ditempati gitu ya. Karena itu kebanyakan yang keturunan dari nenek moyangnya dulu gitu ya. Jadi kalau dilihat secara rumah satu bentuk, karena itu udah aturan dari adat gitu ya dulu. Tradisi rumah ini harus tipe begini. Walaupun kalau misalnya agak yang lebih punya lahan agak lebar agak gede gitu ya, tapi tipe rumah satu tipe. Tapi dikaitannya dengan yang namanya masalah yang membedakan miskin dengan kaya gitu ya. Emang Apakah ada istilah itu? secara umum juga kasat itu tidak bisa dilihat sebetulnya. Betul. Kalau warga sini tidak bisa dilihat karena sama gitu ya. Berperilaku sehari-harinya sama, Betul. aktivitas kerjanya sama gitu. Pakaiannya pun sama. Iya, paling ada perbedaan ya kalau misalnya yang lebih dari masyarakat yang lain punya kekayaan, misalnya paling punya tanah di luar gitu. Tanah lebih lah gitu ya. Iya, punya beli tanah di desa umum lah gitu ya, yang ada surat-surat. Oh gitu. Tapi atau perhiasannya yang punya gitu. Kalau seandainya seperti saya makan gitu ya, cuma bisa makan doang gitu. Tapi kalau orang-orang lain atau itu ada aja yang bisa sampai beli tanah hektaran di luar Baduy gitu. Ada seperti itu ya? Ada seperti itu. Jadi itu kan kalau secara umum kan dilihatnya itu sama dengan masyarakat gitu ya. Jadi sebetulnya di sini untuk secara kehidupan emang rendah gitu ya. Rendah untuk seperti tidak ada desakan atau desakan dari segi materi gitu. Tidak ada, karena yang agak lebih juga atau disebut kaya tidak sombong gitu ya. Untuk menampilkan kekayaannya atau mengeluarkan kekayaannya gitu ya. Betul. Secara umum karena tidak begitu kelihatan gitu. Betul. Ya. Mulai Karena dari rapi gitu. Mulai dari rumahnya, tempat tinggal, gaya Iya. hidupnya itu semuanya sama. Iya, sama. Jadi kita sulit banget membedakan. Jadi kalau dihitung panas ya tidak begitu panas kayak di perkotaan. Di perkotaan, betul. Kalau di perkotaan lihat misalnya kalau udah kaya kan mobilnya Tetangga punya bening mobil. atau mobil baru, mobil mewah gitu. Kalau di sini kan sama aja, jadi tidak ada yang dibedakan gitu ya. Yang miskin paling terasanya oleh sendiri gitu. Iya. Terus yang membedakan antara Baduy luar tadi kan dari sisi persamaan itu kan sama-sama punya keyakinan yang sama, tradisi dan ritualitas sama. Kalau dari segi penampilan apakah sama? Tidak sama, karena dibedakan kalau untuk segi penampilan di dalam ini berpakaian itu tidak dibentuk celana gitu ya. Di situ kan pakai kayak kain aja. Ya, kain biasa, tenunan asli di sini. Berwarna apa tuh? Berwarna ada hitam garis-garis putih. Namanya aros. Jadi hanya dibikin kayak samping lah, namanya isu samping, terus diikat di pinggang, pakai kain juga, ikatnya juga pakai gespernya. Jadi hanya dilipat-lipat begitu aja gitu ya. Sama kayak perempuan, cuma kalau untuk perempuan namanya samping kan panjang sampai ke sini. Kalau laki-laki cuma segini doang. Terus kalau untuk ke atasnya itu kan berpakaian itu biasanya putih. Putih itu tidak boleh jahitan mesin, harus jahitan sendiri gitu ya. Ya secara manual gitu ya. Secara manual jahitan jarum sendiri. Ini pakai jarum aja. Kalau untuk yang tali kepalanya nih itu putih, untuk dalam. Itu khasnya putih. Kalau Baduy luar ini biru. Biru ya. Ada makna tersendiri nggak? Itu tidak ada karena
Kenapa harus dibedakan itu secara penampilan gitu? Itu ada perbedaannya dari sini. Jadi pertama kan Baduy dalam ini kalau melihat secara keaslian gitu ya kan harus lebih diperketat ke kebertahan di masalah keaslian, karena di dalam itu sebagai wilayah yang disucikan kalau bahasa di sini begitu ya. Jadi itu berpakaian putih itu kan asli sebelum ada pabrik-pabrik gitu ya. Iya betul. Jadi tradisi dulu sebelum ada pabrik-pabrik, kain itu kan semuanya dari kapas. Nggak mungkin ada warna hitam, nggak mungkin ada warna-warni gitu ya. Betul. Itu karena itu untuk menjaga keaslian itu jangan ada celupan, jangan ada itu, warna itu harus putih gitu ya. Baduy luar itu. Kenapa punya biru-biru gitu kan? Karena di orang Baduy luar ini ya dulunya kan kenapa ada di titik di luar tadi penyangga, karena untuk menyambung dengan pemerintahan luar. Kalau selagi pemerintahan menjabat gitu ya, untuk menyambung. Terus kalau udah menyambung begitu kan tahu kota gitu ya, tahu kota, jadi tahu kota, tahu buatan pabrik, jadi memaksakan untuk memesan pakaian biru ini yang namanya romal. Ini emang dari dulu juga ini pesanan ya, khusus pesanan corak begini, corak Baduy sebetulnya gitu ya. Kalau di dalam kan bertahan di masalah kain putih aja. Karena orang Baduy luar mah ya dari dulunya kan diperbolehkan luar gitu ya. Itu juga itu hasil musyawarah dengan adat dalam juga. Ini diperbolehkan enggak ini warna biru gitu ya. Enggak apa-apa kalau untuk warna biru mah gitu ya, karena tidak mencolok tidak warna-warni seperti masyarakat umum gitu, punya khas gitu. Ini ada izin juga gitu ya, tapi jangan lebih dari itu gitu, dari berpakaian warna-warni gitu. Ini bukan misalnya ini pelanggaran berpakaian seperti ini dapat izin kesepakatan dari adat juga gitu ya, yang namanya. Tadi saya sempat memperhatikan ini apa namanya, gelang tangan Mang Ijong ini ada makna tertentu nggak gitu? Emang ada tapi ini bagi untuk kepercayaan adat aja gitu. Saya perhatikan hampir semua ya, mungkin semua ya. Iya. Warga Baduy menggunakan gelang kain putih gini ya. Jadi karena ini warga Baduy dari pengkhianat kepercayaan gitu ya, pengkhianat kepercayaan kan punya tradisi atau ritual-ritual tertentu gitu, pasti di wilayah adat lain juga punya gitu. Kami ada kepercayaan, jadi ini atau perorangan bisa datang ke ketua adat yang dianggap orang ahli lah gitu ya. Namanya didodain terus dipakai dapat 3 hari 3 malam, namanya kepuru gitu ya. Tapi kalau seandainya orang-orang yang udah punya jabatan atau orang yang dituakan, selagi itu enggak kita yang kita ngambil bawa ke orang tertentu itu. Bahkan setiap ada acara itu dibawain atau langsung dikenakan sama ketua adat langsung gitu. Kalau orang-orang yang pekerja disebutnya gitu ya, pekerja dari lembaga adat lah gitu. Jadi ini selalu dipakai tuh, tidur, kerja, mandi, semuanya dipakai terus ya? Dipakai terus. Ini sehilang-hilangnya karena luntur, karena lapuk aja. Ini tidak sengaja dibuang, habis-habisnya begini aja. Paling kalau mandi misalnya, kalau udah tebal begini paling agak diremas atau pakai kain lagi gitu biar kering, cepat kering gitu. Jadi dia habis-habisnya aja. Sehabisnya aja. Iya, sehabisnya. Enggak sengaja dibuang. Iya, paham. Jadi ini apa namanya? Gelang ini menjadi gelang ritualitas lah ya. Iya. Jadi tidak bisa dijual belikan. Iya. Karena kalau walaupun ini hanya kepercayaan orang sini gitu ya. Kalau bagi masyarakat umum misalnya itu nggak ada artinya barangkali gitu ya. Hanya yang di sini mah untuk melihat percayaan. Tadi kita duduk di sana tuh panas banget, terus kita pindah ke sini. Terus ini pertanyaan selanjutnya, kalau ditanya bahagia nggak sih jadi warga Baduy yang tinggal jauh terisolir dari kehidupan modernitas? Nah ini bagi saya pribadi gitu ya,
bagi saya pribadi emang sih bahagia gitu ya. Bahagia kalau karena kalau dibandingkan, karena saya juga pernah merasa hidup merantau gitu, walaupun orang Baduy gitu ya, beberapa lama gitu. Jadi pernah merantau juga ya. Jadi dibandingkan dengan Baduy dengan di perkotaan sangat jauh berbeda gitu ya. Di kota berisik dan berdebu dan apa, kadang-kadang resah gitu ya, berpikir. Kalau di sini kan tenang gitu dan dingin, dan jadi ada peribahasa juga kalau Sundanya kan istilih herang mata gitu. Istilih herang mata itu jadi bisa disebut bahagia lah gitu ya, karena jauh dari perkotaan ini, tidak hidupannya tidak perlu kita pusing-pusing gitu ya. Yang penting kita ini bisa makan untuk sehari-hari gitu ya. Itu yang dipinta itu udah cukup gitu aja. Kalau ada sisa itu kita syukuri gitu ya. Tapi kalau tidak ada sisa, buat ke anak ke cucu gitu ya, itu kita mau apa lagi, yang penting kita sehat gitu ya, dan bisa makan gitu. Itu udah saya syukuri gitu bagi saya. Tapi itu bagi pandangan saya sendiri, tapi perasaan orang lain saya nggak tahu, karena banyak juga ya masyarakat lainnya kan saya lihat bukan hanya segi kostum aja sebetulnya, di dalam hatinya kalau di generasi yang muda, terutama di anak-anak usia bawah gitu ya, usia dini gitu, jadi masih labil dalam jiwanya, belum bisa menentukan, belum punya patokan hidup gitu ya. Betul. Bisa aja jadi bisa merasa pengen penasaran mau ke kota gitu. Kalau saya mah kan udah tahu gitu ya, kehidupan di perkotaan pernah, di kampung sendiri apalagi gitu, udah pasti lama di kampung sendiri gitu. Jadi enakan di kampung sendiri yang namanya di Baduy gitu. Anak-anak sekolah enggak sih sini gitu? Kalau untuk kehidupan namanya segi pendidikan gitu ya, pendidikan secara formal di sini sama sekali tidak menerima gitu ya. Untuk orang adat gitu ya, tidak menerima yang namanya dibikin infrastruktur pembangunan atau sekolahan untuk pendidikan, tidak boleh gitu ya, tidak boleh masuk. Terus karena memang aturan adat sendiri. Jadi kalau kita misalnya beralasan penasaran, misalnya mau ke misalnya ke SD luar atau di sekolah dasar di luar, tetap aja nggak boleh. Karena orang Baduy jangan mengejar dunia pendidikan, karena yang dikejar di sini kan yang penting yang menghasilkan untuk hasil kerja nyata gitu, yang dikejar gitu ya. Tidak perlu kita mengambil secara teori macam, kan kalau di pendidikan kan kebanyakan ke teori, gitu banyak ya, ke teori daripada pelaksana di lapangan gitu ya. Betul. Di sini mengejarnya hasil kerja nyata gitu ya, yang menghasilkan secara langsung gitu ya. Tapi kalau hasilnya kalau dibandingkan yang namanya hasil kerja nyata dengan pakai teori, itu jauh berbeda. Pasti itu mah yang hasil segala teori hasil pendidikan pasti tinggi, penghasilannya pasti lumayan. Tapi ini hanya cukup buat hidup gitu ya, sehari-hari gitu, karena tidak besar gitu. Karena orang Baduy kan ada aturan, sebetulnya tidak boleh kaya amat gitu ya, tidak usah berpikir mau kaya gitu, karena bukan bagian atau bukan hak lah gitu ya. Warga Baduy kalau udah misalnya kelebihan, punya kekayaan atau harta, nggak mungkin bisa bertahan di satu berpikir masalah adat. Pasti ada melenceng, atau mau hidup modern, mau hidup gampang gitu ya. Itu pasti yang namanya merubah tatanan adat gitu ya. Apa makna kekayaan bagi warga Baduy? Kalau makna kekayaan, kalau di dalam arti kekayaan itu nggak begitu kekayaan. Apakah kekayaan itu materi? Emang sih
dalam artian bahasa Indonesia materi. Materi, tapi kebanyakan orang emang sih nggak terlalu dikejar gitu. Dikejar ya. Nggak terlalu kejar. Yang penting yang dikejar kita ini secara berusaha mencari namanya nafkah itu wajib. Itu aturan di sini wajib. Tapi jangan lupa segalanya. Kita ini karena yang dituntut di dalam batin gitu ya. Bukan kekayaan gitu ya. Itu perilaku gitu. Perilaku dalam kehidupan di lahir. Karena lahir dengan namanya akhirat itu tidak jauh berbeda lah gitu ya. Karena itu ketergantungan namanya kehidupan di lahir. Kalau udah mati misalnya kekayaan tidak ada yang bawa gitu ya. Itu hanya amal perbuatan kalau untuk kepercayaan di sini gitu ya. Amal perbuatan perilaku sama sesama, sama alam, sama sesama manusia, sama hewan juga misalnya gitu ya. Itu ada aturan begitu. Jadi kekayaan ini kalau orang yang berpikir tidak begitu terlalu dikejar gitu ya. Jadi sederhana. Yang penting kita ini cukup buat makan lah gitu ya. Tidak begitu mengejar materi lah bahasa di sini. Ya kalau berbicara masalah adat dan ritualitas itu sendiri, apakah orang Baduy ini dia menganut agama apa sih gitu? Mereka punya pemimpin-pemimpin di zaman dulu atau enggak? Keturunannya apa sih? Apakah sama seperti kita Nabi Adam keturunannya atau punya kepercayaan lain gitu kan? Apakah mereka percaya surga dan neraka atau seperti apa? Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia gitu? Iya. Seperti apa itu?